Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabita Noviayu dari kelas A dengan NIM akhir 0040. Sebelumnya selamat sore Bapak. Saya izin untuk menganalisis analisis kasus dari kasus ke-6, yaitu putusan nomor 68 PHI Pengadilan Jakarta Pusat tahun 2009, di mana kasus ini berawal dari para pekerja dari perusahaan tersebut. Sebanyak 477 orang terjadi mogok kerja dikarenakan banyaknya dari hak mereka yang dilanggar oleh perusahaan. Lalu pada tanggal 8 Agustus 2008 dikeluarkannya SK PHK sepihak pada 416 buruh karena telah melakukan pemogokan. Nah, namun atas dasar SK PHK tersebut, buruh menggugat ke PHI Jakarta Pusat, di mana tergugat merupakan PT Mega Riamas Sentosa. Adapun hak-hak dari buruh tersebut yang dilanggar yaitu ada 9, tidak adanya jaminan kesehatan, tidak adanya jaminan kebebasan berserikat, penerapan PKWT yang tidak sesuai dengan undang-undang, target produksi yang semakin meningkat. Namun di sini yang perlu kita highlight adalah tidak manusiawi pelaksanaan terhadap buruh, karena buruh yang tidak dapat mencapai target itu mendapatkan sanksi dari perusahaan. Lalu tidak adanya alat pelindung diri, tidak adanya fasilitas poliklinik dan musola yang memadai, tunjangan uang dan uang makan dan transportasi itu tidak memadai. Terus pengusaha seringkali menjatuhkan SP tanpa adanya kesalahan dari buruh tersebut. Tidak tersedia air bersih, dan itu merupakan hal-hal atau hak-hak buruh yang dilanggar dari perusahaan tersebut, di mana dari PHK tersebut bahkan buruh-buruh tidak mendapatkan pesangon, penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Buruh tidak mendapatkan ganti rugi dari adanya hak yang belum diberikan atau dipenuhi dari perusahaan tersebut. Di mana dari pengadilan memutuskan ada 6 putusan, yaitu hubungan kerja antara penggugat dan tergugat tidak pernah putus, lalu menghukum tergugat untuk mempekerjakan kembali para buruh sesuai dengan kemampuan mereka, lalu menghukum tergugat membayar THR kepada atau tunjangan hari raya kepada para penggugat sesuai dengan prosedur pembayaran tunjangan hari raya, menghukum tergugat membayar upah kepada para penggugat, memerintahkan tergugat mengakui keberadaan serikat buruh dan menjamin hak kebebasan beraktivitas dari para buruh, lalu membebankan biaya perkara kepada tergugat. Lalu kasus MS ini selanjutnya adalah kasus MS ini menunjukkan kegagalan berunding, di mana buruh tidak mendapatkan kebebasan untuk berunding melalui hak berserikat atau yang disebut dengan conflict of rights, yang seharusnya dapat diselesaikan melalui perundingan antara pengusaha dengan para buruh, sehingga akhirnya tujuan dan hak mereka masing-masing tercapai. Namun pada kasus ini hak dari serikat para buruh itu tidak pernah tercapai. Akhir dari kasus ini adalah PHK dinyatakan tidak sah dan semua buruh harus bekerja kembali sesuai dengan kemampuan pengusaha. Namun yang disayangkan, putusan ini belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena PT dari Mega Riamas Sentosa ini mengajukan kasasi kepada tingkatan MA. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, analisis dan penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.